Hmm. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oh, ini berarti gue presentasi aja nih. Yang fitur-fitur baru aja kan ya? Yang kemarin udah lo naikin ke production yang ada 10 atau 11 ya? Tapi kan itu ada beberapa yang di belakang nggak usah lah ya. Itu maksud yang Iya, branding. betul. Yang buat tampilan user aja ya. Oh, oke. Oke, jadi pertama login dulu, pilih penanggung jawab KO. Nah, di sini ada beberapa tambahan ya. Kayak ini notifikasi merah kalau misalkan ini udah lewat dari 30 hari. Nah, kita lanjut. Nah, di sini biar nggak bingung, udah dikasih pilihan. Jika ada pengajuan kekurangan, bisa pilih ya, dan lalu mengisi referensi ID konsultannya yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan tidak ada keterkaitannya, bisa dipilih tidak. Oke, selanjutnya di jenis pembayaran ya. Ini juga sama seperti sebelumnya. Kalau nggak ada di sini seperti kegiatan lainnya, nomor referensi, misalnya kita sudah punya, kita belum punya dinas ya. Nah, ini nomor referensinya dikosongkan aja karena kita baru. Ini pengajuan judulnya tester. Nah, injak suratnya pakai lalu kita. Nah, ini dasarnya nggak usah diisi. Lalu di sini ada tabel tambahan ya. Kita bisa tulis di sini tambahan narasi. Kita bisa tambahin di sini tes dulu, tes dulu. Ini yang baru ya, jadi ada tambahan narasi kalau misalkan ada kebutuhan dari masing-masing user ingin menambahkan kalimat di database-nya. Nah, ini kita bisa menguploadkan RAW-nya. Oke, pastikan setelah upload sudah muncul ini ya, artinya ini sudah benar-benar terupload atau datanya sudah masuk ke server. Lalu kita contoh aja ini gambar material kapal. Oke, sekarang kita lanjutin 2000. Nah, di perubahan yang sekarang kita bisa mempreview dulu nota dinas yang akan terbentuk ya ketika sudah di-approve oleh penanda tangan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini narasi yang tadi kita tambahin. Ini default nomor 1, 3, dan 4 itu adalah default dari ketentuan tata nafkahnya dari SSD. Kalau sudah bisa klik simpan. Ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini kita klik kirim. Nah, di sini kita bisa pilih approval-nya. Bahkan 00 36 ya. Nah, ini bisa kita proses. Jadi kalau
Nah, untuk pemarah sama penembusan ini tidak mandatori, jadi kita bisa langsung baca darinya atau penanda tangannya dan kepadanya siapa. Ini contoh aja. Oke, nah kalau sudah coba kita approve. Kita pilih yang baru. Tanggal ini tadi 100.000. Kalau sudah di approve, kita cek materinya. Nah, seperti ini tampilan nota dinasnya kalau sudah tercetak dari PO-nya ya. Kita balik lagi. Nah, sebenarnya sama aja yang di honorarium juga sama, ada narasi tambahan seperti ini. Lalu yang tambahannya lagi di via debit juga sama ya, ada tambahan narasi seperti ini. Nah, eh, di honorarium juga sama, ada tambahan narasi juga untuk menambahkan di si nota dinasnya. Hanya saja tambahan yang di honorarium ini ada upload Excel. Nah, caranya kita eh, download dulu template-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita buka. Ini contohnya yang di atas, kita hapus saja dulu. Nah, terus, kita bisa pilih masternya dulu. Misalkan kita mau pakai waktu ya. Tuh, terus kita pilih juga nih, misalkan eh, nah, sini misalkan kita mengundang eselon 1 ya, atau yang setara dengan eselon 1, kita pilih waktu gitu ya, jenisnya, kita kopas saja jenisnya waktu, terus labelnya juga kita copy aja, misalkan eselon 1, klasifikasinya. Nah, nilai per jamnya misalkan kita anggap aja 1 juta ya. Totalnya ada 2 jam, biaya adminnya 0, misalkan ini alif, misalkan ini 50, 90, 60, 113, jabatan staf, ini komunikasi. Lalu yang kedua juga sama, misalnya kita punya dua data, ya kita mengundang dua narasumber dengan yang sama, misalkan ini 2 jam, nah ini 0, nah misalkan ini x, nah ini misalkan staf, ini juga dari profesi. Nah terus untuk cara pengisiannya, oke, kita lanjut lagi ya. Kita ulang lagi. Jadi ada perubahan baru
di realisasi honorarium. Perubahannya yaitu kita bisa mengupload dokumen melalui Excel. Jadi kalau misalkan ya datanya banyak gitu, kita bisa mengupload bikin dulu di Excel lalu kita uploadkan. Nah, tata caranya kita coba ya simulasikan. Ini saya coba di delete dulu ya. Reject dulu realisasinya. Kemudian kita edit. Nah, oke, seperti ini. Ini kita juga ada satu tambahan ya, fitur baru juga. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan narasi tambahan, mungkin berbentuk tabel seperti ini, atau mungkin narasi list juga bisa seperti itu. Nah, kita tata cara untuk uploadnya seperti apa? Kita bisa klik upload Excel dulu. Lalu setelah itu kita bisa klik template detail biaya ini ya, download dulu di templatenya. Oke, kita save. Nah, kita buka ya templatenya. Nah, nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita hapus aja dulu isinya. Untuk mengisi jenis dan klasifikasi, Bapak Ibu bisa memilih datanya di master. Masternya ada di sheet sebelahnya. Nah, di sebelah sini ada master datanya. Nah, di sini ada nilai maksimalnya. Gitu. Nah, kita coba ya, kita misalkan mau mengundang eselon 1. Nah, kita bisa pilih nih klasifikasinya eselon 1. Kita kopas saja di sini klasifikasi eselon 1. Lalu kita tipenya jenis klasifikasinya waktu. Kita kopas lagi waktu di sini seperti itu. Nah, kita bisa sesuaikan misalkan ya, ini kan nilai per jamnya 2 juta gitu ya. Nah, misalkan kita jangan lebih dari 2 juta gitu. Kalau misalkan lebih, nanti nggak akan terinput di BIOS-nya. Nah, kalau tadi maksimal 2 juta, kita coba 1 juta. Nah, kita misalkan mengundang selama 2 jam. Nah, biaya adminnya 0, mungkin berbentuk cash. Nah, misalkan namanya Alif. Lalu NPWP-nya, nah mungkin jabatannya staff, ya, contoh aja, misalkan nih lokasinya di Bekasi. Gitu. Nah, lalu kita juga input lagi, kedua nih, kita kopas saja, misalkan sama ya, menggunakan eselon 1, nilai per jamnya 1 juta, lalu total jamnya 2 jam, adminnya juga 0, misalkan ini XXX, ini misalkan PWP-nya nggak ada, satu asal. Nah, ini kita staff juga, di sini misalkan di Malang gitu. Nah, setelah itu kita bisa klik tombol save di sini. Nah, setelah kita sudah save, kita balik lagi ke aplikasi BIOS-nya. Kita pilih filenya. Nah, tadi kita di sini. Nah, ini template honor. Lalu kita upload, lalu diproses. Nah, datanya sudah masuk. Nah, kalau misalkan NIK-nya tadi kan kita ngasal ya, 111 ternyata tidak terdaftar di DJP, kita harus mengedit lagi, terus kita isi lagi, kan ini body, ini kan 111, kita kopas aja ya, dan sini, ini misalkan tes,
Nah, ketika kita klik simpan, nah dia akan mengecek di DJP apakah datanya ada atau tidak. Ternyata data kita tidak ditemukan. Nah, caranya kita bisa upload dokumen kita, scan KTP-nya ya. Contoh kita upload aja scan KTP-nya. Nah, kalau sudah ada tombol sukses seperti ini atau notifikasi sukses, kita bisa klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan lagi. Nah, ini contoh preview nota dinasnya. Tadi ada tambahan tabel seperti ini. Nah, ini nomor 1, 3, 4, dan 5 itu adalah default dari SSC terkait tata naskah seperti itu. Untuk tata cara upload di honorarium. Nah, selanjutnya ada menu baru lagi, yaitu ada laporan fund center. Nah, Bapak Ibu bisa memilih juga cowoknya yang mana atau jenis biayanya yang mana. Nanti di sini ada tipenya IO atau WBS. Nah, ini kebetulan di akun ini tidak ada fund center-nya ya, jadi nggak bisa milih. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu ada, nanti bisa terlihat ya fund center-nya berapa, atau misalkan kalau WBS ininya berapa, kodenya berapa, seperti itu. Selanjutnya menu baru di kita tuh ada perpanjangan login. Nah, perpanjangan login ini kita bisa entry data, kita bisa pilih mana aja cash out kita yang lebih dari 30 hari. Misalkan kita pilih ya yang uang muka bulan Juli ini. Nah, keterangan alasannya misalkan ya kendala di lapangan gitu. Kita bisa memperpanjang mau sampai kapan komitmen kita. Misalkan sekarang 8 Agustus, kita mau perpanjang 3 hari lagi gitu ya. Mungkin di tanggal 12 sudah bisa. Kita bisa uploadin dasar kita ketika kita melakukan perpanjangan itu seperti apa. Kita bisa upload seperti ini, lalu diklik proses. Nah, terus kita masih on progress. Nanti ketika sudah di-approve oleh tim verifikator terkait, itu nanti statusnya akan berubah dan login kita akan diperpanjang seperti itu. Nah, untuk kebijakannya, kalau misalkan unpar atau holding itu dikembalikan kepada mereka ya. Tapi kalau di HO itu di SSC keuangan untuk memverifikasi perpanjangan. Seperti itu. Nah, menu selanjutnya ada di relasi B ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah di-approve oleh approval terakhir gitu ya, misalkan ini ya, approval terakhir ini approve, nanti Bapak Ibu otomatis tidak perlu send to SSC, langsung masuk ke DTV 052 itu. Jadi sudah tidak diperlukan. Send to SSC ini diperlukan kalau misalkan ketika tadi ada otomasi untuk send to SSC gagal, nah, Bapak Ibu bisa manual untuk entry data secara mandiri gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada kendala, nanti Bapak Ibu langsung muncul apa namanya kode SAP-nya berapa gitu. Nah, kurang lebih itu fitur-fitur baru dari aplikasi BIOS. Satu lagi tambahan, kalau misal, nah di sini juga ada ya Bapak Ibu di realisasi via debit. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengupload Excel-nya. Jadi nggak cuma honorarium, tetapi apa namanya di via debit juga. Nah, upload Excel ini maksudnya untuk mengisi detail biaya di sini, bukan upload Excel berbentuk lampiran atau catatan ketika realisasi, bukan seperti itu. Tapi upload Excel di sini digunakan ketika realisasi Bapak Ibu terlalu banyak untuk mengentry di sini. Bapak Ibu bisa entry terlebih dahulu di Excel, dan diklik upload Excel, terus kita ada download template-nya,
baru nanti diupload kembali gitu. Ini bisa di-download seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah lama ya Bapak Ibu, fitur barunya ada di yang baru honorarium. Mungkin itu aja dari saya penjelasannya terkait aplikasi BIOS untuk pengembangan yang saat ini sudah dirilis ya. Oh ya, satu lagi catatan ketika di via debit ya. Ini saya contoh ini saya reject ya. Saya coba reject. Nah, ketika Bapak Ibu diisi pajak ini, nah di sini ketika Bapak Ibu pilih faktur pajak baik V2 atau V4, nah Bapak Ibu tidak perlu lagi mengentrikan secara manual seperti ini. Jadi tinggal diupload saja. Misalkan ini kita contoh aja ya Bapak Ibu, kita coba V2 ya, yang datanya ada. Nah kita upload faktur pajaknya. Nah pastikan faktur pajaknya asli dari DJP. Nah, ini FP misalkan MTI ya. Nah, sistem BIOS akan men-scan. Nah, kalau sudah berhasil, nanti otomatis nomor fakturnya, DPP-nya juga udah otomatis terisi. Kita bisa klik simpan seperti ini. Nah, untuk membedakan mana yang asli, mana yang enggak, ada di sini. Ini coba ya. FPMTI. Nah, ini contoh yang hasil scan. Kalau hasil scan seperti ini sangat tidak direkomendasikan karena kadang ini gambarnya buram sehingga tidak bisa di-scan oleh BIOS. Nah, untuk keberhasilan 100% bisa di-scan BIOS yaitu harus asli dari DJP seperti ini. Nah, cirinya bisa kita kopas seperti ini. Karena ini bentuknya bukan gambar, tapi teks seperti itu. Kalau yang scan ini bentuknya gambar. Nah, oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.